Sobat Momen, perkenalkan saya dengan Pak Wipandi Dan saya Nabila Filia Putri. Jadi pada episode kali ini kami berdua akan menjadi host di acara podcast Momen Berdialog. Kamu tahu nggak sih narasumber kita kali ini itu siapa? Narasumber kita kali ini dari divisi Pedagog. Oke, pasti teman-teman pada penasaran ini narasumber kali ini itu siapa sih? Langsung aja, boleh perkenalan dari kalian dulu. Perkenalkan, nama aku dari bagian divisi Pedagog. Pada tahun ini, alhamdulillah aku diamanatin sama ketua umum bagian DJ untuk menjadi kepala divisi di divisi penawaran dan pilihan. Terima kasih. Langsung dilanjut. Aku lagi dari Indonesia. Halo, saya berikutnya kita. Ya, saya kembali saya Halo, nama saya Putra Sudara, saya panggil Resto, dan saya tahun ini dipilih sama kandidat saya sebagai anggota penanganan di rumah. Halo semuanya, perkenalkan saya Andrea Febriani, saya Kanjal Amer, saya anggota dari PDK. Halo semua, nama saya Ria Fitri, biasa dipanggil Mary. Saya dari anggota PDK. Halo, perkenalkan nama saya Didi Terbuat, dan dia dari Habitat Sendiri sebagai anggota di divisi PDK. Oke, jadi sekarang teman-teman udah pada tahu nih siapa aja anggota dari divisi penawaran dan keilmuan. Nah, pasti teman-teman pada penasaran apa sih yang dimaksud divisi PDK itu? Jadi langsung dijelaskan oleh Kak Enda. Yang dimaksud sama divisi PDK atau penalaran dan keilmuan itu, PDK itu sebenarnya sebagai wadah atau tempat untuk kita semua di organisasi manajemen maupun di manajemen, jadinya untuk tentang akademik dan juga untuk mengasah berbagai penawaran di setiap orang dan juga untuk mengasah kita juga. Nah, jadi kita sudah tahu apa yang dimaksud PDK itu. Nah, jadi kalian kan sudah pada tahu apa yang dimaksud dari divisi PDK itu. Nah, saya mau nanya, gimana sih cara membagi waktu organisasi dengan waktu kuliah? Bisa dijelaskan oleh Pak Bro? Oke, jadi di sini saya ingin membagi waktu saya dari organisasi maupun yang di kuliahannya. Jadi kita lihat dulu bagaimana waktunya, misalkan ada tugas dari perkuliahan dan ada job juga di organisasi, waktunya mereka kemana dulu, gitu kan? Jadi semisal ada deadline tugas dari perkuliahan itu, misalkan hari ini ada tugas dan di waktunya misalkan jam 18 gitu. Mungkin saya prioritas saya ya kelarin dulu di tugas perkuliahan saya dibandingkan dengan organisasi. Nah, ketika sudah tugas itu selesai, lalu saya bergabung di organisasi gitu. Bisa nggak sih kayak organisasi sama akademik berjalan seiringan, kayak harus barengan? Bisa dijelaskan oleh Nadia? Mungkin dari saya sendiri bisa dibagi antara kuliah sama akademisi. Kalau misalnya kita ada kuliah bersama di akademisi kita jalan dulu bagaimana tugas yang digunakan. Misal semua dari dunia yang dekat yang kuliah bisa dulu. Tapi kalau saya dulu bisa kalau misalnya kuliah Apa sih tujuan masuk divisi PDK itu? Oke, kalau menurut aku sendiri, aku masuk ke PDK, divisi PDK atau dari keilmuan untuk mengasah dari cara berbicara yang umum, contohnya seperti public speaking, serta mengembangkan relasi yang saya miliki atau bisa bertukar pikiran di forum manajemen maupun di divisi penalaran dan keilmuan. Oke, baik.
Terus apa yang sudah kalian dapetin di dalam organisasi di manajemen itu? Boleh dari Agam. Sejauh ini di awal ya kita ada yang mengkajian. Nah, dari dari hasilnya sikap yang negatif kita, terus kemampuan kami juga, terus cara kita mengorganisasi manajemen waktu gitu antara akademik sama kepanitiaan yang ada di manajemen sendiri. Kalian masuk organisasi ini pasti punya tujuan masing-masing kan? Apa sih planning kalian selama satu periode kalian di divisi yang kalian pilih ini? Itu bagi dari Aisyah. Nah, jawaban aku bisa menjalankan tugas yang menjawab dengan baik karena dengan kita bisa menjalankan itu maksudnya dengan baik pasti akan mendapatkan pelajaran dari satu kegiatan tersebut. Aku Sudah saya ingin mensukseskan program ataupun program di PRT ini, salah satunya ya PRT seperti itu mengabdi itu, jadi kita mengabdi pada masyarakat gitu ya, dari itu organisasi ya khususnya fakultas ekonomi bisnis di UPJ. Itu tujuan saya pertama mensukseskan kepanitiaan ini. Yang baik, kalau menurut kalian dalam ikut organisasi dapat memudahkan kalian untuk mendapat pekerjaan atau tidak? Boleh dari kalian dari. Menurut aku untuk organisasi itu dapat membantu di dunia pekerjaan atau enggak, menurut aku ya itu benar-benar membantu banget karena di organisasi kan kita punya banyak pembelajaran lah gimana sih kita bertemu dengan banyak orang gitu kan, terus kayak ketika kitanya juga diasah dengan betul-betul gitu kan, terus juga apa ya kerjasama yang baik itu seperti apa gitu kan, itu kan bakal berguna banget untuk di dunia pekerjaan gitu kan. Jadi basic yang kayak gitu tuh udah kita miliki terlebih dahulu gitu. Jadi yang di organisasi mungkin masih kayak biasa aja, tapi nanti pas di dunia pekerjaan itu benar-benar sangat berguna gitu. Itu tuh bakal dikeluarin semua di dunia pekerjaan ini. Menurut aku organisasi itu ya penting untuk belajar seperti ini nanti. Kalau di organisasi itu pasti ada perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat. Itu gimana sih cara dari kalian itu buat kalian itu kalau misalkan dari salah satu dan atau dari kalian itu ada hal yang itu gimana sih kalian itu? Kalau dari saya, jika ada konflik itu bisa didiskusikan mungkin hari ini misalnya ada konflik, sebaiknya dibicarakan tuh besoknya supaya dikenal juga kan pikiran-pikiran masih pada panas kalau misalkan dibahas hari ini. Kemudian kita kumpul dulu bersama gitu, tenang pikiran, kumpul bersama. Mungkin lebih santai juga, nanti dibahas dulu nih. Mungkin perbedaan itu kan pasti ada, miskom itu kan. Lebih baik nanti dibahasnya duduk bersama, ngobrol santai, itu juga kan saling memaafkan juga gitu. Itu sih. Oke, saya penasaran nih, apa sih program terdekat di sepedanya itu? Boleh? Mungkin salah satunya adalah kita saya dunia yang mana itu kita dapat belajar tentang bagaimana sih cara menulis tugas akhir mahasiswa
yang benar dan yang benar. Oke, kalau terdekat apa kalau boleh tahu? Untuk program kegiatan ya dari penyuluhan, salah satunya yaitu lentera literasi, di mana kegiatan itu mengkaji bersama tentang isu yang sedang viral atau yang sedang booming. Kita cari masalahnya atau solusinya di dalam kajian tersebut bersama salah satu institusi yang ada di Bina. Oke, jadi sesi diskusi kita kali ini sudah selesai. Selanjutnya kita bakal ngapain nih, kakak nih? Kayaknya lebih enak kan tadi kan kita udah fokus gitu, udah kayak tertekan juga batinnya. Jadi lebih baik kayak lanjut ke game aja deh. Oh, oke. Oke, jadi langsung saja itu mulai ke gamenya. Jadi nama gamenya itu siapa sih? Oke, jadi cara mainnya itu nanti kita ada beberapa pertanyaan. Terus kalian nanti tulis di kertas siapa nama-nama orangnya yang kita tanya. Nah, oke langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, jadi nggak boleh ada yang nyontek atau melihat kanan kiri ya. Jadi langsung sepotong aja. Buat pertanyaan pertama, siapa sih di divisi Pedangka yang humornya paling receh? Siapa itu? Boleh ditulis. Oke, jadi teman-teman sudah pada punya jawabannya sendiri kan? Nah, pasti teman-teman pada penasaran siapa sih orang yang paling receh di divisi Pedangka itu? Hitungan 3, konfirmasi ya. 1, 2, 3. Tiga. Biar gue. Oke, jadi Kita udah pada tahu kan yang milih Mary 5, yang milih Vicky 2. Jadi kedua orang ini umurnya paling receh di divisi Pedangka itu. Nah, saya mau tanya, apa sih kerecehan atau keregeman Mary di divisi Pedangka itu dari KM? lebih panas daripada Beliau sih sebenarnya belum tahu lagi. Keregeman atau kerecehan Vicky di dalam organisasi Pedangka itu boleh dia Pablo? Kalau saya TV ya, kalau misalkan ada acara itu biasanya itu telat. Habis itu tuh tingkalannya itu juga kadang-kadang dari jalannya gitu, ringan-ringan gitu. Baik. Orang harus begitu. Oh iya, itu sih. Emang sih kelihatan juga kan? Kalau tanggapan kalian gimana nih? Dari dipilih dari orang yang menurut teman-temannya itu paling lucu. Nggak tahu ya, soalnya kalau menurut saya sendiri nggak tahu soalnya banyak orang-orang yang melihat. Terus langsung saja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua nih, siap-siap ya. Siapa sih di anggota divisi Pedangka yang paling ambisius? Paling ambisius? Siapa? Kayak ambisius tentang kapal atau ngurusin proper. Paling semangat. Ya, paling semangat. Sudah selesai? Hitungan 3, angkat ya semuanya. 1, 2, 3. Tiga. Berarti Jadi untuk teman-teman dari divisi Pedangka yang paling bagus itu Aisyah. Nah,
Aisyah itu kenapa sih? Kenapa kalian melihat Aisyah itu sangat alami? Apa? Aku deh, kalau aku lihat itu ambisi itu dia tuh semangat banget kalau ikut panitiaan tuh. Kayak tadi sebelum dia kayak, wah aku mau di sini, kamu mau di sini, jadi aku kayak wah enak nih gitu. Aktif ya? Iya betul. Kalau Vicky kita pemilih Sophia. Ya. Ya. Betul kayaknya nggak ada di sini ya. Saya memang dibedakan dari yang karena sebelumnya saya juga pernah ditunjuk sebagai ketua pelaksana seminar, namun Sofian menggantikan diri juga sebagai ketua pelaksana tersebut. Saya sangat terbantu. Jadi Sofia yang menjadi ketua pelaksana. Oke, tetap semangat buat divisi pedangka, buat ngurusin kloter atau kloternya gitu ke depannya. Nah, semoga jangan berhenti di tengah-tengah jalan, karena di balik perjuangan pasti ada kesuksesan. Oke, jadi games kali ini udah selesai. Tadi kan kita udah membahas tentang divisi pedangka, terus organisasi di manajemen, terus sama ada gamenya juga buat seru-seruan. Kami berdua juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya buat hadir dan ikut diskusi pada podcast Mamen Media kali ini. Oke, sebelum podcast kali ini ditutup, pesan apa yang perlu disampaikan oleh Kadit dari Pedangka? Aku mau sampaikan ya divisi aku, PDMK, Libra maupun divisi yang lainnya di manajemen. Semoga kita bisa sama-sama mencapai tujuan yang paling akhir yang awalnya kita sekiranya ya bisa bareng sama lah. Semoga sampai akhir kita capai dulu. Semoga kita bisa saling jaga rasa solidaritas kita dari awal sampai akhir, dan juga menjaga rasa kayak benci satu sama lain, maupun itu nanti di pertengahan jalan ada masalah atau kesulitan, kita hadapi bareng-bareng, kita selesaiin bareng-bareng, pokoknya sampai akhir kita harus tetap bareng-bareng terus. Sobat Mamen, diskusi kita kali ini udah selesai. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, Komen, dan Dan subscribe.